Masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah benar ini kelas 11? Benar. Kelas 11A. Ya, Pertama, ya Pak. materi pelajaran Kurdis. Ya Pak. Ya sebelum masuk ke pelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa. Silakan ketua kelas mungkin berdoa. Berdoa dimulai. Sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah baik Pak. Sebelumnya di sini apakah sudah ada yang mengenal Bapak? Belum Pak. Belum Pak, bukan belum. Sudah tutup aja pintunya loh. Iya Pak, panas Pak. Saya tidak ada yang manggu. Jadi kalau tidak ada yang mengenal Bapak, maka kita di sini sama-sama memperkenalkan diri kan. Dari Bapak dulu, nanti kalian satu persatu maju ke depan untuk memperkenalkan diri. Nama Bapak Asif. Sif Barkia. Asli Purcaho. Umur 20 tahun. Kuliah. Status apa Pak? Status mahasiswa. Ada lagi yang ingin bertanya? Udah punya istri ya Pak? Belum. Mahasiswa. Belum. Bapak anak berapa Pak? Bapak anak ke-6 dari 7 saudara kandung. Ada lagi pertanyaan tentang identitas diri Bapak? Ada? Kalau tidak ada, kalian perkenalkan diri masing-masing. Mau maju ke depan atau tetap di bangku? Di bangku Pak. Baik, di bangku. Silakan dari yang pertama. Ya, silakan dari yang paling ujung perkenalkan diri. Ya, nama saya Iqmal. Bisa dipanggil dengan Iqmal juga. Nama panjangnya siapa? Ya itu juga. Baikkan. Umur? Umur 13 tahun, Pak. Asli? Murah jangan. Rajan. Silakan namanya siapa? Dari mana? Ahmad Bakri Asal? dari Konot. Remi Ronsa Pak. Siapa? Remi Ronsa. Asal? Sungai Luno. Ini siapa namanya berikut ini? Rengga Maulana. Asal? Asal Sungai Gula. Sungai Bula. Coba joloi. Terakhir siapa namanya? Jadi. Reza Rijaldi. Asal? Lahir. Sebelum pembelajaran pada hari ini, Bapak akan absen terlebih dahulu karena di sini orang-orang baru. Yang pertama atas nama Ahmad Bakri. Dari Pak? Asal dari mana tadi? Dari Konot Pak. Dari Kondok lah. Iqmal, mana Iqmal? Saya, Pak. Dari mana asalnya tadi? Tadi dari Sungai Manawing, Pak. Dari mana ini? Rengga, Hadir. asal dari mana tadi? Sungai Gula. Irwan, Hadir. asal? Sungai Luno. Reza, terakhir dari mana? Hadir dari Lahir. Ada yang kena hadir ya? Nawan. Ada Pak? Nawan. Ahmad Gunawan hadir. Siapa Ahmad lagi? Gunawan. Daus, Rizky Pak. Maktun. Hasim. Banyaknya. Nawan. Berapa orang? 4 dah. Nawan. Nawan, Daus, Nawan. Satu, Mau Ada izin nggak yang kalian? Alfa semua Pak. Alfa semua. Ada apa ya? Ada surat. Nah, ini pertemuan pertama. Pagi Pak. Bapak mengingatkan penting sekali kehadiran itu Ya Pak. bagi nilai maupun kenaikan kelas. Tolong diperhatikanlah. Hadir sekali nanti Bapak beri peringatan. Yang kedua langsung kasih surat. Yang ketiga Bapak panggil orang tua. Sampai 4 atau 5 kali tidak masuk ataupun apa dan perkerangan
Kalau bisa izin lah, izin Iya, surat atau chat ya Bapak bisa. Kalau apa 4 sampai 5 kali dijamin kalian bisa tidak naik kelas. Yang mungkin itu untuk absen. Ya, Bapak akan membacakan tujuan pembelajaran pada hari ini, yaitu materi kita pada hari ini yaitu berpikir positif dan sabar dalam menghadapi musibah. Nah, sebelumnya Bapak akan menyampaikan tujuan daripada pembelajaran pada hari ini, yaitu yang pertama Bapak harapkan kalian semuanya mampu menganalisis dengan baik ayat Al-Quran tentang ujian dan cobaan. Yang kedua Bapak harapkan kalian semuanya mampu mengamalkan sikap sabar, husnuzon, serta optimis pada saat kita mendapatkan ujian ataupun cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, topik pembelajaran pada hari ini yaitu berpikir positif. Berpikir positif ketika menghadapi ujian dan cobaan. Nah, baik, sebelum memasuki materi pada hari ini, Bapak akan bertanya, ketika kalian mendengar kata musibah, lantas apa yang ada di pikiran kalian? Apa yang ada di benak kalian dalam kata musibah tersebut? Masing-masing satu orang punya pemikiran yang berbeda-beda. Silakan, dari ini siapa namanya itu Rengga, kalau tidak salah. Silakan. Apa yang ada di pikiran Rengga ketika mendengar kata musibah? Meninggal dunia. Meninggal dunia, betul. Kelompokan. Bisa. Tsunami. Bagus. Gempa. Gempa bumi. Bisa. Kebakaran. Bisa. Terakhir. Banjir. Banjir bandang. Ya, bagus sekali jawaban kalian semuanya. Itu bentuk-bentuk daripada musibah. Nah, pada hari ini kita akan membahas tentang Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 55 dan 57 dan Ali Imran ayat 186. Yang pertama kita hapus dulu lah. Ya, Pak. Poin yang pertama itu Quran surah Al-Baqarah ayat 5 dan mungkin kalian sudah pernah mendengar surahnya, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was thamarat wa basyyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, yang artinya ataupun terjemahannya daripada Quran surah Al-Baqarah yang Bapak bacakan tadi, artinya yaitu sungguh telah kami berikan ketakutan kepadamu, yaitu berupa kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan berilah kabar gembira bagi orang-orang wabasyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah, yang ketika mendengar kata musibah mereka mengucapkan kalimat tarjih. Apa kalimat tarjih itu? Yaitu qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lanjutannya ulaika murrabihim, yaitu orang-orang yang mendapatkan rahmat dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi semua manusia pasti mendapatkan ujian daripada Allah Subhanahu wa taala, berupa ujian yang disebutkan oleh kalian tadi. Ada gempa bumi, kebakaran, tsunami, banjir bandang, dan lain sebagainya. Itu merupakan ujian, pasti kita mendapatkan ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi timbul pertanyaan, kenapa Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepada kita? Nah, jawabannya sama, kita bersekolah. Sekolah kita pasti ada ujian. Sekolah apa saja? SD, SMP, SMA, sampai kuliah.
pasti ada ujian. Nah, sama halnya dengan kehidupan, pasti ada ujian. Kenapa Allah memberikan ujian kepada kita? Apakah Allah tidak sayang kepada kita? Apakah Allah menginginkan keburukan kepada kita? Tidak. Allah Subhanahu wa taala menurunkan ujian kepada kita untuk catat 3 poin lah. Yang pertama, menggugurkan dosa kita. Menggugurkan dosa. Sering kalau kalian mendengar apabila orang sakit, itu sebenarnya Allah Subhanahu wa taala menggugurkan dosa daripada orang tersebut. Yang kedua, kenapa Allah menurunkan ujian kepada kita untuk menyuruh kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingat Allah, kembali kepadanya. Kembali kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini macam-macam manusia lah. Kebanyakan bila sehat walafiat tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila sudah sakit, bila jatuh sakit, baru ia ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, berzikir, beribadah yang baik. Yang ketiga yaitu derajat kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mendapatkan ujian, maka kita akan diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang kita lakukan ketika kita mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala? Yang penting kita lakukan, yang pertama wajib itu ialah sabar. Wabashiris sabirin. Keberuntungan bagi orang-orang yang sabar. Jadi, apa kriteria orang yang sabar? Apa kriteria orang yang sabar? Yaitu orang-orang yang ketika mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, dalam surah Al-Baqarah dijelaskan ciri-ciri orang yang sabar, yaitu ketika mendapatkan ujian, yaitu ia berkata, qalu, berkatalah ia, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dari kepada Allah lah sesungguhnya kita semua dikembalikan. Ya, mungkin ini poin yang pertama tentang surah Al-Baqarah. Lanjut poin yang kedua, kita akan membahas tentang Quran surah Ali Imran ayat 186. Ali Imran poin yang kedua lah, ayat 186. Ya, tadi Bapak sudah membacakan surah Al-Baqarah ayat 155 dan 57. Kemudian poin yang kedua ini Bapak menyuruh salah satu kalian untuk membacakan, yaitu Quran surah Ali Imran beserta artinya. Siapa yang berani? Nanti Bapak kasih A+, satu nilai plus. Yang berani kan? Saya Pak. Ya, silakan. Siapa namanya tadi ya? Tengga Maulana. Tengga Maulana. Silakan Tengga untuk membacakannya beserta artinya lah. Ya Pak. Yang lain silakan didengar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Latubalawunna fi amwalikum wa anfusikum wa latasma'un minal ladzina utul kitaba min qablikum wa minal ladzina asyraku adza katsira wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dzalika min azmil umur. Artinya, kamu pasti akan diuji dengan hartamu dan dirimu, dan pasti kamu akan mendengar banyak hal yang sangat menyakitkan hati dari orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu dan dari orang-orang musyrik. Jika kamu bersabar dan bertakwa, maka sesungguhnya yang demikian itu termasuk urusan yang patut diutamakan. Ya, mungkin itu tadi bunyi daripada Quran surah Ali Imran ayat 186. Nah, penjelasan daripada Quran surah Ali Imran ayat 186 ini menjelaskan tentang bentuk-bentuk daripada musibah ataupun ujian tersebut, yaitu seperti yang kalian bacakan di awal tadi, bentuk-bentuknya ada kerampokan, kebakaran, meninggal dunia, gempa bumi, tsunami dan lain sebagainya. Yang pertama, ujian harta. Ujian harta itu kerampokan, kehilangan. Itu bentuk daripada ujian harta yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Yang kedua, ada ujian diri, yaitu jatuh sakit ataupun pembunuhan, peperangan.
dan lain sebagainya. Jadi sama bagaimana kita menghadapinya, yaitu dengan cara sabar dan mengucapkan qaulu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, mungkin itu saja penjelasan dari Bapak. Kalau ada yang ingin ditanyakan silakan ditanyakan. Satu orang, ya silakan. Saya atas nama Negara Rosa ingin bertanya, Ya, apa faktor penyebab datangnya musibah? apa faktor penyebab datang musibah? Pertanyaan yang pertama itu apa faktor Penyebab datangnya musibah. penyebab datangnya musibah? Mungkin ada lagi pertanyaan dari yang lain? Saya Pak. Ya silakan. Siapa namanya? Jadi, Ya Reja. Silakan ketika pertanyaannya. kita tertimpa musibah, Ketika kita tertimpa musibah, apa yang harus kita perbuatkan? apa yang bagus pertanyaannya? Apa yang harus dilakukan ketika kita tertimpa musibah? Ya, di sini Bapak tidak menjawab pertanyaan dari kalian, melainkan kalian sendiri yang akan menjawab pertanyaannya. Karena hal itu, maka Bapak akan membagikan jadi dua kelompok untuk berdiskusi menjawab pertanyaan dari Iwan dan dari Reza. Silahkan atur diskusinya. Bapak berikan waktu 2 menit dari sekarang. Silakan diskusi dengan baik. Nanti menjawabnya masing-masing kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya masing-masing. Salah satu perwakilan kelompok untuk maju. Waktu tersisa 1 menit. Ya, waktu selesai. Silakan kepada kelompoknya masing-masing untuk menjawab pertanyaan dari saudara Iwan dan saudara Reza tadi. Silakan. Yang pertama yang menjawab pertanyaan dari Reza siapa? Saya Pak. Ya, silakan. Maju ke depan. Sebutkan namanya. Jawab pertanyaan yang baik. Silakan. Yang lain dengar kawannya. Nama saya Rengga Maulana. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Reza tadi. Apa pertanyaannya? Jawab. Pertanyaannya tadi adalah ketika kita tertimpa musibah, Apa yang kita lakukan? apa yang kita lakukan? Ya. Jawabannya yang harus diperkuat atau dibutuhkan ketika kena musibah yaitu bersabar agar kita mendapatkan pahala sabar. Bagus. Sekian, terima kasih. Yang menjawab pertanyaan Iwan dan berani? Saya Pak. Ya, silakan. Siapa namanya tadi? Ahmad Bakri. Ya, silakan. Tetap sebutkan namanya, jawab pertanyaan yang baik, yang lain dengar kawannya lah. Nanti Bapak suruh menyimpulkan salah satu. Perkenalkan, nama saya Ahmad Bakri. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Iwan. Pertanyaannya, apa faktor penyebab datangnya musibah? Jawabannya, karena dosa besar dan kemaksiatan yang diperbuat. Bagus, Ahmad. Sekian dan terima kasih. Ya, daripada pembelajaran kita pada hari ini, Bapak akan menunjuk salah satu sesuai janji Bapak tadi, menunjuk salah satu daripada kalian untuk menyimpulkan materi pembelajaran kita pada hari ini, singkat, padat, jelas. Silakan, ada yang berani untuk menyimpulkan? Ya, mungkin yang di belakang pakai masker. Saya Pak. Ya, silakan maju ke depan.
Sini aja Pak. Ayah silakan. Buka maskernya supaya jelas yang lain mendengar. Saya lagi sakit Pak. Oh iya silakan. Sebutkan nama. Ya, nama saya Iqmal. Saya akan menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Kesimpulannya adalah ketika musibah datang menimpa kita, sabar diwajibkan sejak awal ditimpa musibah, bukan belakangan setelah musibah selesai. Dan lisan telah mengeluh serta hati tidak terima. Jadi sabar kunci utama ketika ditimpa musibah. Sekian kesimpulan dari saya. Terima kasih Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sekali kesimpulan daripada saudara Iqmal. Ya, kalau tidak ada lagi pertanyaan, maka pembelajaran kita pada hari ini akan Bapak tutup. Namun sebelum menutup, Bapak meluruskan dikit. Tadi sudah dijelaskan bahwasanya bagaimana cara kita menanggapi ketika kita mendapatkan ujian, yaitu sudah dijawab oleh kalian juga, itu dengan cara sabar, sehingga kita mendapatkan pahala sabar. Dengan apa kriteria orang yang bersabar? Yaitu ketika yang mendapat musibah, yaitu mengucap kalimat tarji, yaitu qala inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalian sudah sering mendengarnya. Nah, jadi untuk mengucapkan kalimat tersebutlah jangan salah. Jadi kebanyakan Bapak dengar di kampung-kampung orang mengucapkan qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, yang lillah itu qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lillah itu salah, yang sebenarnya qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi bahaya salah sedikit maka salah arti, maka fatal artinya. Mungkin sekian dari Bapak. Sebelum menutup pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan kita dapat mengamalkannya, dan semoga senantiasa kita selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alangkah baiknya sebelum menutup pembelajaran pada hari ini kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Silakan ketua kelas mungkin baca doa pada hari ini. Baiklah, untuk mengakhiri pelajaran kita hari ini sebaiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, minggu depan kita akan mempelajari tentang hukum daripada bacaan Quran Surah Al-Baqarah ayat 155 dan Quran Surah Ali Imran ayat 186. Apa hukum bacaan kedua surah tersebut? Minggu depan kita akan mempelajarinya. Jaga diri kalian, jaga kesehatan, jangan banyak bermain, main gadget ataupun game dan sejenisnya. Mungkin itu saja dari Bapak. Sekian, terima kasih. Sekian dari Bapak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.